Halo para Sartijen penghuni Negeri Plus 62 yang maha benar dengan jempolnya. Pada gimana kabarnya seluruh? Bang Dikson doain biar kita semua pada sehat ya. Seperti biasa, Bang Dikson bakalan ngedongengin alur sebuah film pengisi waktu gabut bin mager kalian. Kali ini Bang Dikson mau reviewin film Kung Fu Hustle rilisan tahun 2004 nih. Film ini ditulis, disutradarai, diproduksi oleh mamang saya, yaitu Stephen Chow. Bercerita tentang pertarungan para ahli bela dari kelas wahid dan dibumbui dengan pertarungan-pertarungan efek kungfu khas di dalamnya. Pasti kalian netizen yang musingkeun penasaran kan? Oke, daripada kebanyakan ngahuntu bari temetu, jangan lupa sebat serta seruput dulu kopi tubruknya. Dan kita masuk ke ceritanya. Scene awal memperlihatkan sebuah kantor polisi beserta isi-isinya yang lagi diobrak-abrik oleh ketua geng Urat Madu. Disinyalir, si ketua geng ini ngamuk setelah mengetahui istrinya ditahan bahkan diperlakukan secara semena-mena oleh aparat yang ada di sana. Setelah puas, mereka keluar dan berniat pulang cuy. Namun di tengah jalan mereka disamperin geng lain yang bernama Geng Kapak Merah. Diketahui kalau geng Kapak Merah adalah geng terbesar dan tersadis di kota itu. Tak hanya julukan belaka, geng Kapak menghalalkan segala cara bahkan menghabisi lawan-lawan yang mereka anggap pesaing termasuk geng Urat Madu. Kita kemudian diperlihatkan sebuah perkampungan kumuh di daerah pinggiran kota bernama Kampung Babi. Bak kebaikan dari kehidupan kota. Di sini orang-orangnya pada santuy dan sama sekali gak tertarik sama hal-hal yang berbau keributan. Yang ada, mereka hanya sibuk untuk mencari rezeki dan mengais upeti di kehidupan sehari-hari mereka. Scene berpindah kedua pria ini, Sing dan Bum. Diketahui jika mereka ini sangat terobsesi dan ingin bergabung menjadi anggota geng Kapak. Hal apapun rela mereka lakukan agar bisa menjadi bagian dari geng Kapak. Termasuk petantang petenteng, malakin Kang Cukur di Kampung Babi bermodalkan tato geng Kapak yang mereka gambar sendiri. Tapi sial bagi mereka, bukannya uang yang didapat, Sing malah kena bogem emak-emak yang tenaganya kayak Tarsan cuy. Sekali pukul gigi Sing pun rontok. Tak mau harga dirinya jatuh, Sing kemudian berpura-pura memanggil geng Kapak dengan menyulut kembang api ke udara. Tak taunya sisa-sisa petasan tersebut malah jatuh tepat di kepala salah satu petinggi geng Kapak yang berada di dekat lokasi. Sing kemudian mengelak dan mengkambing hitamkan warga Kampung Babi dengan bilang jika merekalah yang telah melakukannya. Tak lama setelahnya, anak buah geng Kapak bersiap menghantam salah satu warga dengan kapak saktinya. Tapi entah bagaimana caranya, dalam sekejap anggota tersebut malah terlempar dan nyungsep di tong sampah. Tak terima dengan hal itu, mereka memanggil bala bantuan. Benar saja, para anggota geng Kapak dalam jumlah besar berdatangan dan mengobrak-abrik seisi kampung. Parahnya, sang pemimpin geng Kapak yaitu Kak Sum hendak membakar salah seorang wanita bersama anaknya sebagai peringatan. Tapi saat pentul korek dilempar, salah seorang kuli bangunan dengan gagah berani menangkap pentul korek tersebut dan mengaku jika dialah yang telah melawan sebelumnya. Pertarungan pun tak terelakkan. Untungnya, si kuli bangunan dibantu dengan dua rekan lainnya dan berhasil membabat habis hampir semua anggota geng Kapak Merah. Pada akhirnya, geng Kapak Merah pun mundur. Di markasnya, Kasum murka atas kejadian yang baru saja terjadi di mana mereka dipukul mundur hanya oleh 3 orang kaum Kismin di Kampung Babi. Tak hanya itu, Kasum juga menyalahkan Sing dan Bum atas apa yang telah terjadi. Dan sebagai hukumannya, mereka akan dihabisi detik itu juga. Namun saat salah seorang anggota melemparkan kapaknya, secepat kilat Sing mampu melepaskan diri dari ikatannya dengan hanya menggunakan kawat kecil. Alih-alih marah, Kak Sum malah terpukau melihat keterampilan Sing itu. Kak Sum lantas memberikan kesempatan kedua bagi Sing dan Bum, di mana jika mereka berhasil membunuh satu orang saja, maka mereka akan diterima sebagai anggota geng Kapak Merah. Kemudian, kita diperlihatkan masa lalu Sing kecil yang pernah belajar sebuah jurus tapak Buddha dari sebuah buku lusuh yang ia beli dari seorang pengemis.
Setelah dirasa cukup jago, Sing kemudian mempraktekkan jurusnya pada sekumpulan bocil yang lagi ngebully seorang cewek. Namun, fakta memang tak seindah realita cuy. Dia malah dihajar habis-habisan oleh anak-anak tersebut hingga tersungkur di tanah. Alhasil, dia malah balik ditolong oleh gadis tunawicara yang dibully sebelumnya. Sin kemudian berpindah ke kampung babi di mana 3 orang yang melawan geng kapak kemarin sedang disidak oleh ibu kos karena dianggap telah membuat kericuhan. Ketiganya kemudian diusir dari kampung babi karena si ibu kos yakin jika geng kapak akan kembali lagi dan kedamaian di kampung babi akan terancam akibat ulah ketiga orang tersebut. Sementara itu, di markas geng kapak, Kak Sum menyewa jasa 2 pembunuh bayaran jam-jaman untuk membalas kesalahannya tempo hari. Dari sana terungkaplah jika ternyata kampung babi bukanlah kampung sembarangan, di mana kampung tersebut dihuni oleh para jagoan bela diri seperti si tendangan 12, pukulan tangan besi, tongkat 6, penjuru, dan beberapa ahli kungfu lainnya. Tapi nampaknya mereka sengaja menyembunyikan jati diri beserta skill kungfunya agar bisa mendapat kedamaian hidup. Kembali ke kampung babi, ketiga orang sebelumnya mengucapkan kata perpisahan dan berniat pergi setelah diusir si ibu kos. Namun saat hendak pergi, mereka diserang oleh para pembunuh bayaran yang disewa geng kapak. Pertarungan hebat terjadi, mereka semua saling mengeluarkan jurus andalannya masing-masing, tapi nampaknya si pembunuh bayaran unggul dalam hal skill dan berhasil membunuh si tendangan 12 dan memojokkan 2 orang sisanya. Tanpa diduga, si bapak kos yang tak kuasa melihatnya langsung turun tangan dan menghampiri para pembunuh bayaran tanpa mereka sadari. Dari sinilah fakta kembali terungkap jika si ibu dan bapak kos tersebut merupakan ahli bela diri yang sangat hebat dan merupakan legenda. Bukan hanya kabar burung atau gosip, mereka memperlihatkan kemampuannya dan berhasil mengalahkan para pembunuh bayaran itu dengan mudah. Terlebih saat si ibu kos mengeluarkan jurus andalannya yang bernama Auman Singa. Alhasil, para pembunuh bayaran itu pun menyerah dan lari terbirit-birit dibuatnya. Si ibu dan bapak kos kemudian menghampiri Kak Sum dan bawahannya yang sedari tadi melihat pertarungan dari kejauhan. Di sana mereka mengancam agar Kak Sum beserta seluruh geng kapaknya untuk tidak kembali ke kampung babi jika mereka ingin selamat. Dengan tubuh gemetar, bak ketemu calon mertua untuk pertama kali, mereka pun pergi dari kampung babi. Kembali ke Sing dan Boom yang nampaknya putus asa karena terus-menerus salah sasaran merampok orang. Kini mereka mencoba dari yang termudah dulu dan saat mereka melihat penjual Orson pinggir jalan, denyut nadi preman mereka kembali membara. Mereka pun segera menghampiri pedagang tersebut dan minta uang rokok. Faktanya, wanita tersebut merupakan gadis kecil yang dulunya pernah ia selamatkan saat sedang dibully. Namun, ya, karena udah terlanjur, Sing lantas mengambil semua uang jajanan wanita itu dan pergi dari sana. Sambil duduk di pinggir jalan, Sing sempat merenung akan nasibnya kini. Tapi, beberapa saat kemudian, ia dibawa oleh 2 orang asing yang ternyata suruhan Kak Sum. Di sini, Kak Sum resmi mengangkat Sing sebagai anggota tetap geng kapak dan memberinya misi pertama untuk mengeluarkan seseorang dari dalam tahanan dengan kemampuan Sing. Faktanya, orang yang ingin Kak Sum bebaskan merupakan pembunuh legendaris top Marco Top yang bernama The Beast. Rencananya, dia akan merekrut The Beast demi untuk membalaskan kekalahan beruntunnya dari kampung babi. Singkat cerita, Sing pun berhasil menyelinap masuk ke penjara dan telah sampai di tempat Beast dikurung. Sesaat inderanya sempat meronta-ronta dan menyadari jika orang yang ada di dalam kurungan tersebut adalah orang yang berbahaya. Namun demi posisi tetap anggota geng kapak, dia meneruskan aksinya dan berhasil membawa The Beast ke hadapan Kakak Sum. Pada awalnya, Kakak Sum gak yakin dengan The Beast cuy, terlebih melihat tongkrongannya yang hanya pakai sendal jepit koloran dan hanya pakai kaos oblong. Maka dari itu, Kak Sum menyuruh anak buahnya untuk menguji kesaktian The Beast detik itu juga. Para anggota geng pun terus-menerus memukuli The Beast sampai tangan mereka kesakitan. Bukannya mengeluh, The Beast malah mengambil senjata dari salah satu anggota geng dan menunjukkan skillnya. Taktik. Taktik.
Dari sana, semua anggota geng kapak termasuk Kasum mengakui kehebatannya. The Beast kemudian menemui Juragan Kos yang sedang berada di kasino tepat di sebelah ruangannya. Pertarungan di antara para master kungfu pun tak terelakkan. Beast kembali menunjukkan tajinya dan berhasil menahan semua serangan membabi buta dari pasangan legenda ini. Bahkan jurus andalan si ibu kos yaitu Auman Singa tak mampu menumbangkan Beast. Dari sana, Beast balik menghajar pasangan itu sampai bercucuran darah cuy. Namun di sini, si ibu kos punya ide yakni untuk memfokuskan aumannya menggunakan bel besar yang telah ia lubangi. Benar saja, rencananya berhasil dan membuat Beast tersungkur lesu. Dan saat si ibu kos ingin mengeluarkan fatality, The Beast menyerah dan mengakui kehebatan auman singa si ibu kos. Tapi ternyata semua itu hanya tipuan dan The Beast berhasil menusuk tubuh pasangan itu dengan jarum beracun dan saat kini mereka saling mengunci satu sama lain. Di sini, Kakasu menyuruh Sing untuk menghantam si ibu kos dengan sebuah balok kayu. Namun tanpa disangka, Sing malah ngegebok pala The Beast hingga benjol cuy. Hal itu membuat The Beast murka dan balik menghajar Sing hingga nyungsep di lantai. Untungnya, dia dibawa kabur oleh bapak dan ibu kos saat The Beast lengah. Melihat hal itu, Kakasu marah dan memaki-maki The Beast. Naas baginya, makiannya itu malah menjadi makian terakhir di hidupnya setelah The Beast memukul kepalanya hingga muter bak ombak banyu di pasar malam. Kini para anggota yang tersisa menunjuk The Beast untuk menjadi bos dari geng kapak. Di tempat lain, pasangan Juragan Kos mengasihani kondisi Sing, sang penyelamat mereka. Mereka pun mengira jika luka parah yang dialaminya akan permanen dan bahkan tak bisa disembuhkan. Namun, mereka tak menyerah begitu saja dan mencoba menyembuhkan Sing dengan menggunakan pengobatan alternatif Cina kuno. Dari sana, mereka menyadari jika sedari awal Sing mempunyai aliran Qi luar biasa yang mampu memberikannya penyembuhan super, bahkan bisa saja menjadikannya pendekar kungfu terhebat. Nampaknya, hipotesis Juragan Kos benar, terlihat dari Sing yang kini telah sembuh sepenuhnya. Tak berselang lama, ratusan anak anggota geng kapak menyerbu, dan disinilah Sing beraksi. Dengan mudahnya, dia mengalahkan puluhan orang sekaligus. Ya, meskipun dengan jurus-jurus receh seperti jurus menginjak bumi, tempeleng sana tempeleng sini, dan jurus lempar orang ke udara. Dan yang tersisa hanyalah The Beast seorang. Pertarungan pun berlanjut. Dengan beberapa pukulan telaknya, Sing berhasil memojokkan The Beast, bahkan membuatnya tersungkur ke tanah. The Beast yang tak terima pun mengeluarkan jurus andalannya, yang tak lain adalah jurus bangkong alias kodok. Pertarungan hebat terjadi. Sekuat tenaga, ia menyerang Sing dan berhasil membuatnya terlempar ke udara. Di angkasa, Sing menggunakan elang yang terbang sebagai pijakan. Dan seketika dia juga teringat akan jurus yang pernah ia pelajari semasa kecil, yaitu jurus legenda Tapak Buddha. Dan kali ini, Sing benar-benar berhasil memakai jurus tersebut dan membuat The Beast tak berkutik dan memohon ampun. Dan film pun tamat. Ending yang berbahagia seperti biasanya. Oke, sampai di sini dulu alur cerita film Kung Fu Hustle. Jangan lupa dukung terus channel Bang Dickson ya, dengan cara like, komen, dan subscribe tentunya. Akhirul kata, terima kasih bagi yang masih stay di channel ini. Sampai ketemu lagi di review film selanjutnya. Dan permios.